Ya Rasulullah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, al-adab fawqa ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita yang mana pada kesempatan di malam yang penuh berkah ini kita semua masih dapat diberikan keselamatan oleh Allah. Kita semua masih dapat diberikan umur yang panjang. Kita semua masih dapat diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Sehingga kita masih dapat melaksanakan acara rutinitas kita, yaitu pengajian setiap malam Jumat di Majlis Ta'lim At-Taubah. Mudah-mudahan kumpulan kita, hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dipasihkan lisannya. Dan kalau kita memberitahukan ilmu kepada saudara kita yang mendengarkan akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring sandang semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu tetap mencurahkan kepada junjungan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan terutama kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita nanti di yaumul kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Majlis Ta'lim At-Taubah, para hamba Allah yang insya Allah memuliakan kepada kita semua. Berbicara tentang ilmu, ilmu ini adalah diambil daripada kalimat bahasa Arab yang hurufnya ada 3, ain, lam, mim. Semua itu didefinisikan, yang mana ain ini ada ilin, artinya tinggi. Insya Allah bagi siapa yang mempunyai ilmu, khususnya ilmu agama, Allah akan meninggikan, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan berikan wibawa kepada orang tersebut. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah akan mengangkat, Allah mengangkat. Mengangkat kepada siapa? Yang Allah angkat kepada 2 golongan. Yang pertama siapa Allah angkat? Yang pertama orang yang beriman. Orang yang beriman. HP. Siapa itu orang beriman? Bagian orang yang beriman adalah sesuai di dalam surat Al-Baqarah, wallazina yu'minuna bil ghaib. Bagian daripada orang beriman adalah yang pertama ada percaya dengan yang gaib, yang memang tidak nampak, yang sama, yang tidak jelas, mak jelas dalam diri kita ini, mak jelas. MJ. Nah, wallazina yu'minu bil ghaib, ini tidak sembarang orang meyakini, tidak sembarang orang mengetahui akan kekuasaan ini. Hanya Allah berikan kepada hamba-hamba, kepada orang-orang yang memang sudah dicap oleh Allah, yang memang sudah kepengennya Allah. Iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Seperti kita semua
pastinya makom kita ini mencari pahala. Datang di sini pengajian takjim dengan guru, cuman pahala. Apakah pahala itu nampak? Apakah pahala itu kelihatan di warung Ibu Asi? Tidak. Atau di tempat dagang memang atau tidak. Tapi kelihatan dengan apa? Dengan keyakinan kita bahwasanya kita yakin kepada Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ini bagian daripada orang yang beriman kepada Allah. Sesudah itu, bagian orang yang beriman adalah wa yuqimunas shalah. Mereka yang selalu menegakkan salat, menjalankan salat. Aqimus shalah bi dzikri. Hebat orang yang menjalankan salat itu. Banyak sekali dari keterangan menjelaskan tentang salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah, jalankanlah salat. Untuk apa? Rizikri, karena untuk mengingatku, kata Allah. Sebab komunikasi manusia dengan manusia, Allah berikan lisan. Komunikasi dengan manusia-manusia, Allah berikan alat apa? Dengan wasilah, dengan HP. Tapi kita komunikasi dengan Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui salat. Dan bahkan nanti dia hisab di hari perhitungan, yang pertama Allah hisab, Allah hitung bukan zakat, bukan puasa, bukan sedekah, tapi salat dulu. Dan bahkan manusia, bahkan seorang tersebut tatkala kita menilai baik atau tidaknya, kita lihat sholatnya. Sebab sholat itu inna sholat, sampai-sampai pakai harfu inna di situ, penegasan bahwasanya sesungguhnya, artinya inna sholat, sesungguhnya sholat. Tanha itu dapat mencegah, yaitu sholat. Fasa dari perbuatan fasa buruk, keji, jahat, wal munkar, dan dari perbuatan yang maksiat. Kalau kita sudah sholat mah, dari omongan kita gak dijaga, kira-kira sakit enggak nih kalau saya ngomong dari sholat. Sebab enggak pantas kalau kita sudah Allahu Akbar, sudah tidak pantas ketika ada dua kita cium tangannya, kita berbicara lancar. Dari pakaian masih mau pakaian yang enggak karuan, tidak menunjukkan bagaimana kriteria Islam memberikan gambaran cara berpakaian. Harus dari sunnah pun kita jalankan, apalagi yang wajib. Kalau sudah beriman, jangankan yang haram, yang subhat pun kita takut. Subhat remang-remang. Ada di jalan pohon mangga atau pohon nangka punya siapa ini? Kayaknya ada yang nanam nih, nggak ada yang nanam, tumbuh sendiri. Subhat. Padahal ada yang nanam, bang ibu yang nanam pohon nangka itu. Subhat, ya, ya. Yang subhat kita takut, apalagi yang haram. Wallazina yu'minu bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yutuz zakah. Dan membayar zakat. Kapan wajib zakat? Yang pasti wajib zakat tatkala nanti Ramadan. Disebut zakat fitrah atau zakat badan. Ya fa innal ladzina amanu minkum wan ladzina utul ilma darajat. Yang pertama, Allah akan angkat derajatnya. Pertama orang yang beriman, dan yang satu golongan lagi yaitu wa'utul ilma darajat, orang yang diberikan ilmu pengetahuan tentang ilmu agama. Enak kalau sudah kita punya ilmu agama. Apalagi kalau kita sudah ditazimkan dengan masyarakat kita. Coba ya Pak Ustaz, saya mau ada acara Pak Ustaz, acara apa? Mau tasawuf apa? Pemberian nama anak saya. Sopan datang. Terus apa lagi di mana? Di sana kabupaten dijemput pakai mobil. Kalau bukan izin Allah, ya Allah, ya Rabbi, nggak bisa. Sesudah di sana tempat sudah disiapkan, minumannya kadang macam-macam minum. Kalau Pak Ustaz mah, kuenya juga beda. Tatkala di sana kita tamu, kita orang asing, didengarin ngomongnya. Ini atas izin Allah. Jangankan kita ini di kampung,
orang lain di negeri sana, di negeri lain, di kampung sendiri, kalau Allah nggak ridho, kalau bukan izin Allah nggak didengerin sama tetangga dia. Orang kebaikan mah. Kalau Allah sudah kepengen, ya Allah, ya Rabbi. Bukan hanya saja untuk pendai, bukan hanya saja untuk ustadz tipe yang diangkat oleh Allah ini. Baik itu dia pedagang yang amanah, yang jujur, dia punya ilmu agama, insya Allah berkah dagangnya. Baik yang dia swasta, pemborong, insya Allah kalau dia menuruti aturan-aturan agamanya Allah, insya Allah berkah. Amin. Baik dia yang jasa, insya Allah berkah. Yang penting Quran dan hadis dia tegak, insya Allah. Bahkan di dalam suatu keterangan, ya Rasulullah, ditanya Rasulullah oleh sahabatnya, apakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? La yastawiyani, tentu tidak sama. Bagaimana bisa tidak sama? Jelas orang yang punya ilmu mah beri baju atau bah ini niatnya buat pengajian, bukan buat nampang, bukan buat pamer, bukan, supaya semangat ibadahnya, supaya semangat ibadahnya. Terus apa? Dengan wasilah kita rajin ibadah, ada promotor di situ, ada yang manajemen. Siapa? Dengan wasilah kita senang, ya. Artinya apa? Artinya di situ ada orang yang manajemen baju-baju kita ini. Ini pahalanya lebih besar lagi. Manja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka dia yang mendatangkan kebaikan itu akan dilipat gandakan orang 10 kebaikan lagi. Satu itu dikali jamaah at-taubah ini 50, berapa? 10 kali 50 sudah 500. Hebat. Terus makannya pun buat ibadah. Iya ya, saya makan gorengan ini buat ibadah supaya apa? Nanti malam tahajudnya kuat. Saya ngopi untuk apa? Untuk ibadah, supaya nggak ngantuk nanti zikir la ilaha illallah. Siapa yang buat wasilah? Yang buat wasilah keamanan. Malam Jumat lagi di perang luar biasa. Malam yang mustajab. Makanya wajar kalau malam uangnya nggak bisa habis. Mubarakah nyiapin tempat. Amin. Nyiapin macam-macam makan ya Allah ya Rabbi. Salah ini si Jima. Nggak pakai mata. Ini macamnya yang senada ini. Ya, berbicara tentang ilmu. Ilmu itu apa? Artinya agung, tinggi. Yang kedua, latih, lembut. Kalau kita sudah berilmu, harus bahasanya itu jangan lantang, jangan suka nyakitin. Lembut di situ artinya jangan sampai nyakitin bahasanya. Kadang kan kita ini kan ciptaan Allah macam-macam. Ada yang orangnya kecil ngomongnya gede suaranya, ada orang yang besar suaranya kecil. Yang penting di situ lainnya itu lembut, nggak nyakitin maksudnya. Ini kadang udah orangnya kecil ngomongin juga nyakitin lagi. Sebab insan ini bahaya. Kalau kegosiran masih sembuh beli di TAS itu cuman ansapa semangat bisa. Tapi kalau ucapan, dulu ini ngatain gua nih. Ingat sampai mati, pengen mati ya. Bahkan waktu sakaratul maut didatain dia, janganlah takut nanti ditakut-takutin loh. Sampai ke sana kayak bahasa ini penting bahasa ini. Lam mim mulk al mulk jadi raja wibawa apa minimal dalam rumah tangga, mimpin rumah tangga. Sebab mungkin saudara-saudara saya pada malam ini yang sudah berkeluarga mungkin ngalami. Kalau kita ini tanpa ilmu dalam membina rumah tangga, khususnya ilmu agama, unjak anak itu. Nak sholat bapak juga nggak sholat gitu, sampai sana. Tapi kalau kita sudah punya ilmu, nak sholat insya Allah. Jangan harap kita pengen punya anak soleh dan soleha, wong kita yang nggak soleh. Jangan harap kita pengen jadi punya istri yang soleha, wong kita yang nggak soleh. Walaupun ada itu atas izin Allah. Walaupun ada itu atas izin Allah. Para jamaah Majlis Ta'lim At-Taubah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu tadi sudah saya jelaskan, perlu diingat, perlu digarisbawahi bahwasanya dalam satu hadis sahih
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Innama bu'istu, sesungguhnya bu'istu akan diutus di muka bumi ini liutamima makarimal akhlak. Untuk apa? Bukan untuk membangun masjid yang luas, bukan untuk membangun pesantren yang luas, bukan punya kendaraan yang banyak, bukan, tetapi untuk menyempurnakan adab, untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan etika. Sebab ilmu dia tinggi, akan tetapi adabnya mazmumah, tercela. Ini fitnah. Bahkan ini tidak ada teman di sekelilingnya yang ada fitnah. Awas. Sebab kata Nabi, al-adab fawqa ilmi. Adab, sopan santun, etika itu di atas daripada ilmu. Makanya saya pakai inama di situ. Sesungguhnya aku diutus di alam bumi ini, di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau sudah etika, kita sudah punya akhlak, ilmu akan berkembang. Kalau sudah akhlaknya ini kita amalkan, kita laksanakan, insya Allah, walaupun itu memang masih belum ada pengetahuan yang luas, insya Allah saudaranya banyak, insya Allah rezekinya banyak. Sebab kalau kita ini akhlaknya mazmumah, pasti banyak musuh. Kalau sudah banyak musuh, rezekinya pun tersendat. Pasti itu. Hidup ini prinsipnya, maaf ini, punya saudara 1000 itu kayak masih saudara 1. Punya saudara 1, punya musuh 1 itu kayak punya musuh 1000. Maksudnya apa? Musuh jangan dicari, saudara harus kita perbanyak. Awas. Kembali lagi ke etika, ke adab. Insya Allah bagi yang memang sudah mempunyai akhlak, yuk jangan tinggalkan untuk menuntut ilmu agama. Sebab kesempatan. Sebab kita ini nggak tahu besok ini, nggak tahu. Jangankan besok 1 jam ke depan nggak tahu. Jangankan 1 jam 5 menit ke depan nggak tahu kita ini. Nggak tahu kesempatan. Makanya punya kawan yang ganteng-ganteng pakai baju atau benih, alhamdulillah. Coba kawan tukang tua, yuk coba kawannya tukang ganja, ke bawah. Asli. Kalau kita kawannya tukang minyak wangi, ke bawah wangi. Kalau kita tahu berkawan dengan tukang memang ngegas, ke bawah kita ini. Coba kalau kita punya kawan pencuri, kita keliling di kampung, apa sih kawannya si Anu ini, bahaya ini. Tapi kalau kita punya kawan yang tukang ngaji, si Anu pagi selawatan doang benar. Pagi selawatan doang pun aja. Rezekinya banyak. Undang mengantar usul baca tahtim tuh enak, suaranya itu bagus itu. Kasih besoknya 3, amplopnya 2. Tapi kalau yang tiba-tiba temannya yang amburadul kita ke bawah, udah iman kita lemah, tanpa punya ilmu pengetahuan ke bawah, coba gitu. Sebab pengaruh sekitar itu artinya sangat dominan, artinya bahaya. Insya Allah, mudah-mudahan di sini kesempatan ada guru kita, kesempatan ya Allah ya Rabbi, ya punya guru, alhamdulillah. Berarti kita punya sanad, nggak abal-abalan kita ninggalin hadis dari ini. Siapa kan guru nggak punya? Dari siapa? Dari Ki Google, Pak. Hancur hidup. Yang ada MD matus dewa. Kalau berargumentasi pengennya menang sendiri ya. Nah ini bakal akibat permusuhan, pertikaian, perdebatan, konflik, polemik. Saya paling benci ada konflik polemik itu. Dengan seiring tambah umur ini, ya Allah ya Rabbi, menjaga. Jadi alhamdulillah di sini kesempatan dengan adanya guru kita. Ya alhamdulillah, yuk kita ikutin. Insya Allah akan ketemu keberkahannya. Selama kita yakin, ikhlas dan ingat takjim itu harus diprioritaskan.
Sebab banyak cerita-cerita para ulama yang memang dulu di pesantren cuma tukang masak, cuma tukang ngomong anaknya, tapi dia tajim sama gurunya, insya Allah bermanfaat pulang di kampungnya. Kita nggak tahu, ada yang masih bujang nih, nggak tahu jodohnya apa di Papua sana, nggak tahu. Mudah-mudahan kita sudah punya bekal di sini, kita dapat mengamalkan di Papua sana, kan gitu. Apa di Jakarta sana nggak tahu, kematian kita tinggal nggak tahu rezeki kita nggak tahu, ya musibah kita nggak tahu. Kalau kita sudah berdoa, sudah hati-hati, terkena itu musibah, kita sudah ngaji, namanya ujian. Berarti mau naik terus. Tapi tatkala kena ujian ini kadang kita ini kan arti baik nggak baik sedihnya. Ada cara supaya tatkala kita terkena musibah atau ujian, diuji sama, tapi kita sudah ngaji, datang kepada siapa? Ke guru kita. Ke guru kita datang, sama guru kita jangan kan guru menang diam kayak musuh. Datang curhat sama guru, kita punya guru kok. Jangan sendiri hidup ini. Jadi kita punya guru itu enaknya apa? Ada yang bertanggung jawab. Nanti di surga guru kita yang megang bendera nanti. Amin. Kita ikut di dalam surganya itu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua akan dimasuki di surganya Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai nafsu mutmainah. Allah berjanji dalam Al-Qur'an, ya ayuhan lazina, ya ayyatuhan nafsu mutmainah, irji'na rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainah, jiwa yang tenang mutmainah itu, kembalilah kepada Tuhanmu dan masuklah ke dalam surgaku dengan penuh keriduanku. Mungkin sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf, ampunan ini Pak Yai, supaya ada ini aja apa memeriahkan supaya tidak kosong. Tadi nunggu Pak Yai agak lambat lama katanya. Bismillah. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Apa yang sekomit ini pengetahuan yang memang ya apa artinya hanya sharing saja lah ya. Mudah-mudahan sekali lagi saya mohon maaf sekali lagi kepada Allah sama ampun. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustaz Imanuddin yang sudah memberikan nasihat kebaikan untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah keimanan kita dan ketakwaan kita. Amin. Di majlis Fatwa. Saya iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qalbi bi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qalbi bi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah
وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله